Ibu memintaku menceraikan suamiku dan menyuruhku menikah lagi dengan pria pilihannya. Nai, ibu gak mau tahu. Pokoknya kamu harus bercerai dengan Amar. Suara ibuku menggelegar seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong. Tangannya menggenggam erat lengan kursi, wajahnya merah padam penuh emosi. Aku, Naila, hanya bisa terdiam, menunduk sambil memegang dadaku yang mulai terasa sesak. Tapi, Bu, Naila masih cinta sama Mas Amar. Lagi pula, kasihan Dava. Bu, kalau dia harus kehilangan seorang ayah. Suaraku lirih, hampir seperti memohon. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku tahu ibuku tak akan tergerak oleh itu. Ibuku menatapku tajam, seolah tak mau mendengar apapun yang keluar dari mulutku. Karena itu, Naila, setelah kamu cerai dari Amar, ibu akan jodohkan kamu dengan Haris. Dia yang akan gantikan Amar. Haris lebih pantas untukmu. Haris, Bu? Bukankah dia juga sudah punya istri? Aku menatap ibu dengan penuh kebingungan. Haris adalah teman ayah yang kaya raya. Seorang pengusaha sukses di kota yang selalu dipuji-puji keluargaku. Namun, aku tahu dia masih menikah. Atau setidaknya itulah yang kudengar terakhir kali. Dia sudah bercerai, jawab ibuku cepat, seolah semua ini telah ia rencanakan dengan matang. Karena itu, ibu akan menjodohkan kamu dengannya. Ibu yakin, kamu akan lebih bahagia dengan dia daripada dengan Amar. Hati ini semakin berat mendengar kata-kata ibu. Haris, pria yang jauh lebih tua, yang sudah memiliki 2 anak? Apa yang dipikirkan ibuku? Aku hanya terdiam, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Namun, tak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirku. Aku merasa seolah terperangkap di antara 2 dunia yang tak ku mengerti. Cinta dan harapan terhadap Amar di satu sisi, sementara di sisi lain, tekanan keras dari keluargaku yang tak pernah berhenti untuk memisahkan kami. Aku tahu pernikahanku dengan Mas Amar sejak awal memang tak direstui oleh ayah dan ibuku. Mereka selalu menganggap Amar tidak sepadan denganku, bahwa dia hanyalah beban yang akan menghancurkan masa depanku. Bagaimana tidak? Amar hanyalah anak seorang tukang gali sumur, dengan ibu yang berjualan nasi uduk di pinggir jalan. Kehidupan mereka begitu jauh dari kemewahan yang biasa kudapati sebagai anak dari juragan beras di desa. Ibuku tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa aku, satu-satunya anak mereka, memilih menikah dengan pria yang menurutnya tak punya masa depan. Namun, meskipun hidup Amar sederhana, hatinya besar. Itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Dia selalu punya cara untuk membuatku merasa berarti, merasa dihargai. Amar adalah orang yang jujur, tulus, dan penuh kasih sayang. Tak peduli apapun yang dikatakan orang tentangnya, aku yakin bahwa aku bisa bahagia dengannya. Aku yakin, dengan cinta, kami bisa mengatasi semua perbedaan yang ada. Aku menatap ibu yang masih duduk dengan wajah penuh tekad. Sepertinya keputusan ini bukan hanya berasal dari ibuku saja, melainkan juga didukung oleh ayahku yang selalu setuju dengan apapun kata ibuku. Aku merasa seperti tak punya pilihan. Mereka sudah terlalu lama menekan pernikahanku, dan sekarang mereka melihat celah untuk menghancurkannya. Bu, tolong. Aku memohon dengan suara yang nyaris pecah, namun ibuku hanya menggelengkan kepala. Sudah cukup, Naila. Ibu tidak mau mendengar alasanmu lagi. Kamu harus segera berpisah dengan Amar. Haris adalah pilihan yang tepat. Dia bisa memberimu kehidupan yang lebih layak. Dia bisa membahagiakan kamu dan Dava. Suara ibuku menggema di dalam rumah yang besar, memantulkan rasa putus asa yang mendalam di dalam hatiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata ibuku selalu seperti tembok besar yang tak bisa kutembus. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam lingkungan di mana semua keputusanku diatur oleh mereka. Apa yang aku pakai, siapa yang aku temui, bahkan kemana aku harus pergi. Sekarang,
Mereka mencoba mengambil pernikahanku, sesuatu yang dulu kulakukan dengan tekad besar, melawan segala rintangan demi cinta yang aku percaya. Aku memandang keluar jendela, ke arah pohon mangga yang bergoyang diterpa angin. Hatiku berbisik lembut, memanggil Amar, tapi aku tahu bahwa situasi ini bukan hanya tentang aku dan dia. Ini tentang keluarga yang tak pernah puas dengan pilihanku, tentang masyarakat yang selalu menilai dari tampilan luar, dan tentang hidup yang tak pernah memberi ruang untuk cinta yang sederhana. Aku ingin melawan, ingin mempertahankan pernikahanku. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu betapa beratnya melawan keputusan keluargaku. Di tengah keheningan itu, aku hanya bisa pasrah, membiarkan takdir bermain pada jalannya. Dan begitulah, sekali lagi aku merasa tak berdaya, tak mampu memperjuangkan cinta yang pernah aku yakini akan bertahan selamanya. Bab 2. Pertemuan yang mengubah segalanya. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, hari di mana takdir mempertemukanku dengan Amar. Saat itu, aku adalah mahasiswa baru yang masih canggung dan bingung di tengah hiruk-pikuk masa orientasi kampus. Setiap sudut kampus terasa asing, dan keramaian para senior yang berteriak-teriak memberi arahan membuatku semakin merasa terasing. Di sanalah, di tengah kebingunganku, aku melihat sosok yang tak akan pernah kulupakan, Amar. Amar, dengan senyumnya yang tulus dan pandangan yang lembut, adalah seorang kakak tingkat yang bertugas membimbing mahasiswa baru. Dia bukan orang yang suka membentak atau memaksa seperti beberapa senior lainnya. Justru, Amar lebih sering tersenyum dan membantu kami yang terlihat kewalahan dengan segala aturan dan tugas orientasi yang kadang membingungkan. Di saat teman-teman senior lain seolah berkuasa, Amar tampil sebagai pengecualian. Kepribadiannya yang tenang dan sikapnya yang hangat membuatnya menonjol di antara yang lain. Saat itu aku merasa lelah dan hampir menyerah. Aku duduk sendirian di pinggir lapangan, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah karena tekanan orientasi yang begitu berat. Saat itulah Amar menghampiriku. Dia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Hanya tersenyum lembut seolah ingin memberitahuku bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Suaranya begitu menenangkan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, merasa malu karena hampir menangis di depan orang asing. Namun, dari percakapan sederhana itu, aku langsung merasakan ketulusan di dalam dirinya. Amar tidak seperti orang lain. Dia tidak memandang siapa aku atau dari mana asal-usulku. Dia hanya peduli. Jangan terlalu dipikirkan. Masa orientasi ini memang selalu penuh tekanan. Tapi percayalah, ini hanya sementara. Setelah ini, semuanya akan jauh lebih baik, katanya sambil memberikan segelas air mineral yang dipegangnya. Aku menerimanya dengan tangan gemetar, dan di momen itulah aku tahu bahwa Amar adalah seseorang yang istimewa. Hari-hari berikutnya selama orientasi, aku sering melihat Amar. Kami sering mengobrol setelah sesi-sesi orientasi yang melelahkan. Dia selalu memastikan aku baik-baik saja, dan tanpa sadar, aku mulai menantikan setiap momen kami bertemu. Sikapnya yang sederhana, rendah hati, dan selalu peduli pada orang lain membuat hatiku perlahan terbuka untuknya. Amar bukanlah tipe pria yang flamboyan atau suka pamer. Dia jauh dari itu. Dia adalah tipe pria yang diam-diam menarik perhatian dengan kejujuran dan kesederhanaannya. Setelah masa orientasi berakhir, hubungan kami tidak berhenti di sana. Kami mulai sering bertemu, makan siang bersama di kantin kampus, dan saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Dari obrolan kami, aku semakin mengenal Amar lebih dalam. Dia bukan berasal dari keluarga yang berada, bahkan bisa dibilang kehidupannya sangat sederhana. Ayahnya seorang tukang gali sumur, dan ibunya berjualan nasi uduk di desa. Namun, Amar tidak pernah merasa malu dengan latar belakang keluarganya. Dia justru bangga dengan orang tuanya yang bekerja keras demi menghidupi keluarga mereka. Meski hidupnya sederhana, Amar memiliki mimpi besar. Dia ingin menjadi guru dan mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak di desanya. Keinginannya yang kuat untuk berbuat baik dan memberikan sesuatu kepada orang lain semakin membuatku terkesan.
Aku semakin jatuh cinta pada Amar, bukan karena penampilannya atau hartanya, tapi karena hatinya yang begitu tulus dan penuh kasih. Ketika akhirnya aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta pada Amar, aku tahu bahwa aku harus memperkenalkannya kepada keluargaku. Aku berharap mereka bisa melihat Amar seperti aku melihatnya. Seorang pria yang baik, penuh tanggung jawab, dan memiliki hati yang mulia. Namun, kenyataan jauh dari harapanku. Ketika aku pertama kali memperkenalkan Amar kepada kedua orang tuaku, reaksinya sungguh di luar dugaan. Mereka marah besar. Bukan hanya sekadar marah, tapi kemarahan yang dilandasi oleh rasa hina dan kecewa. Ayahku bahkan tidak mau menatap Amar, sedangkan ibuku langsung melontarkan kata-kata yang menghancurkan hatiku. Ini pria yang kamu pilih, Naila? Ibu memandang Amar dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penghinaan. Dia anak tukang gali sumur. Apa kamu sudah gila memilih pria semacam ini? Kamu layak mendapatkan yang jauh lebih baik. Aku mencoba menjelaskan, mencoba meyakinkan mereka bahwa Amar adalah pria yang baik dan bahwa cinta kami tulus. Tapi orang tuaku tidak mau mendengarkan. Mereka hanya melihat latar belakang Amar, melihat kemiskinannya sebagai tanda kegagalan. Bagi mereka, Amar tidak pantas untukku. Amar yang mendengar semua penghinaan itu hanya terdiam. Dia tidak membalas, tidak mencoba membela dirinya sendiri. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Hatinya mungkin terluka, tapi Amar tetap berdiri dengan tenang, seolah menerima semua itu tanpa dendam. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Syok dan tekanan emosional membuatku kehilangan semangat, hingga akhirnya tubuhku menyerah. Orang tuaku yang melihat kondisiku mulai merasa khawatir. Mereka mungkin keras kepala dan tidak setuju dengan hubunganku dengan Amar, tetapi mereka tetap mencintaiku sebagai anak satu-satunya. Kesehatanku yang terus memburuk membuat mereka mulai melunak. Melihat anak sematawayangnya terbaring lemah di tempat tidur membuat hati mereka luluh. Mereka akhirnya mengizinkan aku dan Amar untuk tetap bersama. Bukan karena mereka benar-benar menerima Amar, tapi lebih karena mereka tidak ingin melihatku menderita lebih lama. Dengan berat hati, mereka merestui pernikahanku dengan Amar. Namun, di balik restu yang mereka berikan, aku tahu bahwa hati mereka masih penuh dengan penolakan dan rasa tidak puas. Mereka setuju hanya karena mereka tidak ingin aku semakin jatuh sakit, bukan karena mereka benar-benar menerima Amar sebagai bagian dari keluarga kami. Tapi aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah bahwa aku dan Amar bisa bersama. Cinta kami lebih besar dari semua rintangan ini, atau setidaknya, begitulah yang aku yakini saat itu. Hari pernikahan kami adalah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan. Tetapi di balik pesta yang meriah, aku merasakan ada ketidaknyamanan yang mengintai. Keluargaku telah menyiapkan perayaan besar-besaran, lengkap dengan dekorasi mewah dan tamu-tamu penting yang datang dari berbagai daerah. Sebagai anak tunggal, aku memang selalu diperlakukan istimewa. Pernikahanku dengan Amar menjadi ajang kebanggaan keluargaku, meski mereka masih menyimpan keraguan terhadap Amar. Namun, di tengah keramaian dan gemerlap pesta, aku dapat melihat dengan jelas bahwa keluarga Amar merasa canggung dan terasing. Ayahnya, seorang tukang gali sumur yang bekerja keras dengan tangan penuh keringat, tampak salah tingkah di antara tamu-tamu yang berpakaian mewah. Ibunya, yang setiap hari berjualan nasi uduk di pasar, hanya bisa tersenyum kaku, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang terasa asing bagi mereka. Mereka tidak pernah terbiasa dengan kemewahan seperti ini, dan aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Amar juga tidak banyak bicara malam itu. Meski dia tersenyum di setiap kesempatan, aku tahu dia merasa tidak nyaman. Sebagai pria yang selalu rendah hati dan tidak pernah mengharapkan banyak, kemewahan pesta pernikahan kami mungkin terasa seperti dunia yang sangat jauh dari kehidupannya sehari-hari. Tapi meskipun ada perbedaan besar antara keluarga kami, aku berusaha meyakinkan Amar bahwa cinta kami lebih penting daripada harta atau status sosial. Mas, ingat, pesta pernikahan kita ini bukan tentang harta, tapi tentang cinta.
Bisikku lembut saat kami duduk di pelaminan, dikelilingi oleh sorak-sorai tamu yang merayakan. Amar hanya menatapku dengan senyum yang masih penuh keraguan. Tapi aku tahu di dalam hatinya, dia mengerti apa yang aku maksud. Setelah pernikahan, kami mulai menjalani kehidupan baru sebagai suami istri. Sesuai dengan keinginan keluargaku, kami tinggal di rumahku. Rumah besar dengan kamar-kamar luas, halaman yang terawat rapi, dan segala kenyamanan yang bisa dibayangkan. Tetapi bagi Amar, semua itu bukanlah sesuatu yang membuatnya nyaman. Sebagai seorang pria yang selalu berusaha mandiri, tinggal di rumah orang tuaku mungkin terasa seperti beban bagi harga dirinya. Namun, aku bersyukur bahwa dia tidak pernah mengeluh. Amar selalu berusaha menjaga perasaanku dan beradaptasi dengan kehidupan baruku. Setelah kami berdua menyelesaikan kuliah, Amar langsung mencari pekerjaan. Dia selalu ingin bekerja sebagai guru, mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak, sesuai dengan cita-cita mulianya sejak lama. Akhirnya, dia mendapatkan pekerjaan sebagai guru honorer di sebuah sekolah menengah di desa sebelah. Meski gajinya sangat kecil, bahkan sering tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Amar tidak pernah mengeluh. Dia selalu berusaha keras dan berkomitmen pada pekerjaannya. Meski dia tahu bahwa dengan penghasilannya saat ini, dia tidak bisa memberikan banyak untukku. Mas, gak apa-apa kok kalau kamu ingin minta bantuan dari ayah atau ibu. Mereka pasti mau membantu, ujarku suatu malam, ketika kami sedang makan malam di meja yang besar dan kosong, hanya ditemani oleh cahaya lampu gantung yang redup. Amar menatapku sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Aku gak mau terus bergantung pada orang tua kamu, Nay. Mereka sudah cukup baik dengan membiarkan kita tinggal di sini. Aku harus bekerja. Walau gajiku kecil, setidaknya aku bisa merasa berguna. Aku terdiam, menatap wajah suamiku yang penuh dengan keyakinan. Di satu sisi, aku merasa bangga karena Amar adalah pria yang bertanggung jawab dan tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi di sisi lain, aku merasa sedih karena aku tahu betapa berat beban yang dia pikul. Dia berjuang keras untuk membuktikan dirinya, untuk menunjukkan bahwa meski berasal dari keluarga sederhana, dia tetap bisa menjadi suami yang baik untukku. Setiap pagi, Amar berangkat lebih awal untuk mengajar, dan seringkali dia pulang terlambat karena harus mengurus tugas-tugas tambahan di sekolah. Waktu kami bersama semakin terbatas. Namun aku selalu mencoba untuk mendukungnya sebisa mungkin. Meski gajinya sangat kecil, Amar selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga kami dengan tangannya sendiri. Dia bahkan kadang-kadang bekerja sampingan sebagai tukang les privat agar bisa menambah penghasilan. Tapi tidak bisa dipungkiri, hidup di rumah besar keluargaku dengan standar hidup yang jauh di atas penghasilan Amar membuat perbedaan status kami semakin terasa. Setiap kali ada acara keluarga atau tamu yang datang, aku bisa merasakan tekanan di mata orang tuaku. Mereka tidak pernah secara langsung mengatakan apapun, tapi dari sikap mereka, aku tahu bahwa mereka masih meragukan kemampuan Amar untuk membahagiakan aku. Meskipun mereka sudah menyetujui pernikahan kami, bayangan masa lalu ketika mereka menolak Amar karena kemiskinannya masih terasa di setiap kesempatan. Apa kamu yakin hidup dengan dia, Nay? Bisik ibuku suatu hari ketika kami sedang berbicara di ruang tamu. Amar pria baik. Tapi lihatlah, dia tidak gaji dia saja sebagai guru honorer gak cukup buat makan kalain. Sampai kapan kamu mau menanggung semuanya sendiri, Nay? Aku hanya tersenyum, meskipun dalam hatiku aku sedikit goyah. Aku mencintai Amar. Kebahagiaan kami bukan diukur dari materi, tapi dari cinta dan dukungan yang kami berikan satu sama lain. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan tekanan itu semakin berat. Bukan hanya dari keluargaku, tetapi juga dari lingkungan sekitar yang selalu memandang perbedaan status kami. Meski aku berusaha keras untuk mendukung Amar, ada saat-saat di mana aku merasa lelah dan mulai meragukan pilihanku. Apakah cinta benar-benar cukup untuk bertahan di tengah semua rintangan ini? Apakah kami bisa benar-benar bahagia tanpa dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan kami? Hari demi hari, aku melihat Amar bekerja keras tanpa henti,
mencoba membuktikan dirinya. Dan setiap kali aku melihatnya pulang dengan kelelahan yang tampak jelas di wajahnya, aku bertanya-tanya, apakah pengorbanan ini sepadan dengan kebahagiaan yang kami impikan? Pernikahan kami mungkin tidak seindah yang kubayangkan saat kami jatuh cinta dulu. Tapi aku tahu bahwa cinta kami diuji oleh waktu, oleh keadaan, dan oleh perbedaan yang tak terhindarkan. Dan meskipun sulit, aku selalu berusaha untuk tetap percaya bahwa kami bisa melalui semua ini bersama-sama. Namun, di balik keyakinanku, ada ketakutan yang perlahan merayap. Ketakutan bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk menghadapi kenyataan hidup yang semakin keras. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan pernikahan kami, tekanan mulai datang dari berbagai arah, terutama dari ibuku. Meski dia tidak pernah terang-terangan mengusir Amar, sikapnya seringkali menyakiti perasaan suamiku. Setiap kali ibuku berbicara, ada nada sarkastik atau sindiran yang seakan-akan merendahkan Amar. Aku mencoba menutup mata dan telinga, berharap semuanya akan membaik, tetapi kenyataan tidaklah semudah itu. Suatu pagi, saat Amar baru saja pulang dari sekolah, wajahnya masih berkeringat, dan tampak lelah setelah mengajar. Aku menyiapkan teh hangat untuknya di ruang tamu, berharap bisa menghiburnya. Namun, saat kami duduk bersama, ibuku datang dengan wajah yang terlihat tidak senang. Amar, kamu pulang cepat sekali. Bukannya gajimu juga gak seberapa. Kenapa kamu gak cari kerja lain yang lebih pantas? Tanya ibuku tanpa basa-basi. Aku terkejut mendengar nada bicara ibuku yang tajam. Amar, seperti biasa, hanya tersenyum kaku. Dia tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Namun, kali ini aku bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti ada luka yang ia tahan dalam diam. Bu, Mas Amar sudah bekerja keras di sekolah. Apa lagi yang ibu inginkan? Tanyaku, mencoba membela suamiku. Ibuku mendesah panjang sambil melipat tangannya di dada. Nay, kamu tahu, bukan? Hidup itu gak cuma soal cinta. Lihat rumah ini, lihat standar hidup kita. Kamu pikir bisa bertahan dengan gaji guru honorer? Ibu hanya ingin kamu hidup layak. Tidak cuma menggantungkan diri pada suami yang, kamu tahu sendirilah. Amar diam di sampingku, menatap teh yang ada di hadapannya tanpa berani menatap ibuku. Aku tahu dia merasa malu, mungkin bahkan marah, tapi dia menahannya. Dalam keheningan itu, rasa sakit di hatiku semakin dalam. Bu, ibu tidak adil. Ucapku, berusaha tetap tenang meski hatiku mendidih. Amar bekerja keras. Dia tidak pernah meminta apapun dari keluarga kita. Kalaupun kita tinggal di sini, itu karena keinginan ibu, bukan karena Mas Amar malas atau tidak mau mencari tempat sendiri. Namun ibuku tidak menyerah begitu saja. Tapi kenyataannya dia tetap bergantung pada kita. Kamu pikir apa yang kamu dapatkan dari menikahi orang seperti dia? Perkataan ibuku bagaikan racun yang mengalir perlahan ke dalam hubungan kami. Aku bisa melihat Amar mulai kehilangan senyumannya. Meski dia mencoba menahan diri, aku tahu perlahan-lahan hinaan ibuku mulai meresap ke dalam hatinya. Malam itu, setelah makan malam, Amar dan aku duduk di kamar, saling diam. Biasanya, kami akan berbicara tentang hari-hari kami atau bercanda tentang hal-hal kecil. Tetapi kali ini suasana terasa berat. Apa kamu merasa malu, Nay? Amar akhirnya bertanya. Suaranya lirih. Aku menatapnya dengan kaget. Malu? Maksud Mas? Malu karena aku gak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Gajiku tidak cukup. Kita masih tinggal di rumah orang tuamu, dan aku. Amar berhenti, menundukkan kepalanya. Aku melihat kekecewaan yang dalam di wajahnya. Mas Amar, jangan bicara seperti itu. Aku mencintai Mas apa adanya. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, bahkan ibu sekalipun. Aku mencoba menghiburnya, tapi kata-kataku terasa tidak cukup untuk menyingkirkan rasa sakit yang kini menguasai hatinya. Amar menarik napas panjang, menatapku dengan mata yang penuh kesedihan.
Aku hanya ingin jadi suami yang bisa membanggakanmu, Nay. Tapi mungkin ibumu benar. Aku tidak cukup untukmu. Kalimat itu menusuk hatiku seperti belati. Aku tahu betapa keras Amar telah berusaha, betapa dalam cintanya untukku, tetapi hinaan ibuku telah merusak kepercayaan dirinya. Setiap kali dia dihina, sedikit demi sedikit Amar mulai meragukan dirinya sendiri. Setiap kali ibuku merendahkannya, aku bisa melihat Amar semakin tertekan. Suatu malam, setelah hari yang penuh dengan sindiran dari ibuku, aku menemukan Amar duduk di teras rumah, menatap langit dengan tatapan kosong. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya, dan itu membuat hatiku semakin khawatir. "Mas, kamu kenapa?" tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Amar terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang pelan. "Aku berpikir untuk mencari pekerjaan di luar kota, Nay. Mungkin, kalau aku jauh dari sini, aku bisa menemukan sesuatu yang lebih baik, bisa membuktikan diri bahwa aku mampu." Aku menatapnya dengan kaget. "Mas mau meninggalkanku?" "Bukan meninggalkan. Aku hanya ingin memberimu kehidupan yang lebih layak. Di sini, aku hanya jadi beban." "Ibumu benar, Nay. Aku tidak cukup baik untukmu. Setiap hari, aku merasa makin kecil di rumah ini." Hatiku hancur mendengar ucapannya. Aku tahu Amar terluka, bukan hanya oleh kata-kata ibuku, tapi oleh rasa tidak percaya diri yang semakin menumpuk. "Mas Amar, jangan bilang seperti itu. Aku tidak peduli tentang uang atau pekerjaan. Aku hanya ingin kita tetap bersama, menjalani ini berdua, apapun yang terjadi." Aku meraih tangannya, berharap bisa memberinya kekuatan. Tapi Amar menarik tangannya dengan lembut. "Nay, ini bukan cuma soal cinta. Aku tidak bisa terus hidup dalam hinaan dan rasa malu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan sesuatu yang lebih untukmu, untuk keluarga kita." Aku menangis, merasakan ketakutan yang semakin nyata. "Tapi Mas, aku butuh kamu di sini. Jangan tinggalkan aku." Amar menunduk, lalu mengangguk pelan. "Aku gak akan meninggalkan kamu, Nay. Tapi beri aku waktu untuk memperbaiki semua ini. Aku gak bisa hidup seperti ini terus." Di malam yang sunyi itu, aku merasakan hubungan kami berada di titik terendah. Hinaan dan tekanan yang datang dari ibuku mulai merusak fondasi cinta kami. Amar semakin tertekan, dan aku mulai takut bahwa kami tidak akan bisa bertahan. Tapi meskipun semua itu, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah melepaskan Amar, tidak peduli seberapa berat ujian yang kami hadapi. Bab 8, Hadiah Bahagia di Tengah Badai. Saat Amar mulai putus asa dan ingin meninggalkan rumah, sebuah kabar bahagia datang seperti cahaya di tengah kegelapan. Aku hamil. Kabar ini bagaikan angin segar di tengah kelelahan mental yang mulai menggerogoti hubungan kami. Amar yang semula ingin menyerah, perlahan-lahan mulai kembali tersenyum. Dia memelukku dengan penuh haru saat aku mengabarkan kehamilan ini, seakan-akan kebahagiaan yang lama hilang kembali mengisi hatinya. "Mas, kita akan punya anak," bisikku pelan sambil tersenyum penuh harap, meski ada sedikit ketakutan tersembunyi di balik kebahagiaanku. Amar menatapku, matanya berbinar penuh kelegaan dan kebahagiaan. "Alhamdulillah, Nay, ini adalah anugerah. Mas janji, Mas akan jadi ayah yang baik untuk anak kita." Dia mengecup keningku dengan lembut. Untuk beberapa saat, kami berdua seperti melupakan semua masalah. Kehamilanku seolah menjadi pengikat baru di antara kami, memberikan harapan bahwa kehidupan kami akan berubah menjadi lebih baik. Amar pun mulai bekerja lebih keras lagi di sekolah, walau gajinya masih tak seberapa. Setiap hari, dia pulang dengan wajah penuh semangat, membawa buah tangan kecil untukku, seringkali berupa makanan kesukaanku saat mengidam. Namun, di balik kebahagiaan kami, ibuku tetap menjadi duri yang tak kunjung surut. Meski kini aku hamil, ibuku tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melunakkan sikapnya terhadap Amar. Bahkan, hinaannya semakin sering terdengar,
Terutama ketika dia tahu bahwa aku semakin tergantung pada Amar selama kehamilan. Apa kamu yakin Amar bisa menjadi ayah yang baik? Dia bahkan tidak bisa membiayai dirimu, apalagi anakmu nanti. Sindir ibuku suatu sore saat aku tengah duduk di ruang tamu, menunggu Amar pulang dari sekolah. Aku mencoba bersabar. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Amar bekerja keras. Dia berusaha sekuat tenaga untuk kami, kataku, meski hatiku perih mendengar kata-katanya. Ibuku hanya mendesah, lalu berjalan melewatiku dengan wajah sinis. Cinta saja tidak cukup, Nay. Kamu butuh suami yang mampu menafkahimu dan anakmu. Bukankah sudah saatnya kamu mulai berpikir lebih jauh? Meski aku tahu ibuku tak pernah benar-benar merestui pernikahan kami, kali ini perkataannya terasa lebih menusuk. Terutama karena aku sedang hamil, dan lebih sensitif terhadap semua perkataan yang menyentuh kehidupan rumah tanggaku. Aku hanya berharap, kehadiran anak kami kelak bisa membuat semuanya berubah, termasuk hubungan Amar dengan ibuku. Waktu terus berlalu, dan setelah 9 bulan penuh suka dan duka, tibalah hari kelahiran anak kami. Amar berada di sampingku selama proses persalinan, menggenggam tanganku erat, memberikan dukungan yang sangat aku butuhkan di tengah rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya, dengan tangis pertama yang pecah di ruang bersalin itu, putra kami, Dava, lahir ke dunia. Tangis bahagia Amar memenuhi ruangan saat dia pertama kali menggendong Dava. Ini anak kita, Nay, ini keajaiban kecil kita, katanya sambil menatap bayi mungil itu dengan penuh rasa syukur. Aku meneteskan air mata kebahagiaan saat melihat Amar memeluk Dava dengan cinta yang tulus. Seolah semua masalah dan beban yang kami hadapi hilang sesaat, digantikan oleh kebahagiaan dan harapan baru. Namun, meskipun kelahiran Dava membawa kebahagiaan besar ke dalam hidup kami, itu tidak berarti semua masalah hilang begitu saja. Ibuku, yang dari awal sudah tidak menyukai Amar, mulai menemukan cara baru untuk mengganggu hubungan kami. Alih-alih merasa terharu dengan kelahiran cucunya, ibuku justru melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali merongrong suamiku. Aku tidak tahu bagaimana kalian akan membesarkan anak ini dengan penghasilan seperti itu, kata ibuku dengan nada sinis suatu pagi, ketika Amar baru saja pulang setelah membeli perlengkapan bayi di pasar. Kalau kamu masih bergantung pada suamimu yang tidak seberapa gajinya, aku tidak yakin masa depan Dava akan cerah. Amar menundukkan kepalanya, tak membalas perkataan ibuku. Aku tahu, meski Amar berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya, perkataan ibuku semakin membuatnya tertekan. Setiap kali dia dihina, aku bisa melihat sedikit cahaya yang padam dari matanya. Namun, dia tidak pernah mengeluh kepadaku. Dia selalu mengatakan bahwa dia bisa menanggung semuanya demi aku dan Dava. Ibuku, di sisi lain, semakin gencar dengan upayanya untuk memisahkan kami. Dia mulai mencari-cari alasan untuk membuatku bercerai dengan Amar. Setiap ada masalah kecil, dia selalu mengaitkannya dengan ketidakmampuan Amar sebagai seorang suami dan ayah. Suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ibuku datang dengan wajah serius. Naila, ibu sudah tidak bisa lagi melihat kamu menderita. Ibu tahu kamu masih mencintai Amar, tapi cinta saja tidak cukup. Kamu harus berpikir untuk masa depan Dava. Anak itu butuh seorang ayah yang bisa memberikan kehidupan yang layak, bukan sekadar cinta kosong. Aku tersentak mendengar perkataan ibuku. Bu, Mas Amar adalah ayah Dava. Dia bekerja keras untuk kami. Kami tidak butuh orang lain, Bu. Aku bahagia dengan Amar. Tidak, Naila, potong ibuku dengan nada tegas. Kamu tidak sadar, tapi perlahan-lahan kamu akan menyadari bahwa Amar tidak cukup untukmu dan anakmu. Aku berdiri dari tempat dudukku, menatap ibuku dengan mata penuh amarah. Bu, ini hidupku. Dava adalah anakku dan Amar. Tolong hargai pilihan kami. Perkataan ibuku meninggalkan rasa pahit di hatiku. Meskipun aku tahu dia hanya ingin yang terbaik untukku, caranya memaksakan kehendaknya membuatku merasa terpojok. Amar,
yang mendengar pembicaraan kami dari kejauhan, hanya bisa menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku tahu, di lubuk hatinya, dia juga merasakan beban yang semakin berat. Namun, di tengah semua tekanan ini, aku yakin satu hal, aku tidak akan pernah meninggalkan Amar. Tidak peduli seberapa keras ibuku mencoba memisahkan kami, aku akan terus berjuang untuk keluarga kecil kami. Amar adalah ayah Dava, suamiku, dan orang yang selalu ada di sampingku, meski dunia mencoba memisahkan kami. Aku hanya bisa berharap bahwa kehadiran Dava bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak ini. Bab 10. Pilihan yang dipaksakan. Suatu sore yang hangat, di tengah suasana yang seolah menyiapkan badai yang lebih besar, seorang tamu datang ke rumah kami. Haris, teman lama ayahku, duduk dengan tenang di ruang tamu. Perawakannya tegap meski usianya sudah mendekati 40 tahun. Rambutnya yang semakin tipis dan hampir botak menambah kesan bahwa dia sudah melewati banyak hal dalam hidupnya. Dia adalah pengusaha sukses, dan itulah yang membuat orang tuaku terpikat untuk menjadikannya calon menantu. Dia datang dengan alasan yang diundang oleh ibuku untuk membahas kemungkinan pernikahan antara aku dan dirinya. Pertemuan itu berlangsung singkat. Haris tak banyak bicara, hanya sesekali melontarkan senyuman canggung ketika menatapku. Aku, di sisi lain, duduk kaku di sudut ruangan, merasakan dadaku sesak. Aku tahu, kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ada rencana besar di balik pertemuan ini, dan rencana itu adalah tentang hidupku. Aku menatap ibuku dari kejauhan, mencoba mencari penjelasan di balik pandangan matanya yang keras. Aku tahu apa yang akan terjadi setelah pertemuan ini selesai. Sore itu berlalu tanpa banyak kata-kata yang penting, tetapi dalam keheningan yang berbahaya, keputusan telah diambil oleh orang tuaku, terutama oleh ibuku. Seolah semua sudah diputuskan sebelum aku punya kesempatan untuk bersuara. Malam itu, ketika Haris telah pergi, aku dipanggil ke ruang tengah oleh ayah dan ibuku. Mereka duduk di sana, menatapku seolah-olah aku adalah anak kecil yang sedang menunggu hukuman. Pandangan ibuku tegas, sementara ayahku tampak lebih tenang. Tetapi aku tahu, mereka berdua telah sepakat. Naila, sudah waktunya kamu mendengarkan kami, kata ayahku, memulai percakapan yang aku tahu akan menyakitkan. Ibuku langsung menyambung, tak memberiku kesempatan untuk bicara. Kamu harus menikah dengan Haris, Nay. Ini untuk masa depanmu dan Dava. Amar tidak akan bisa memberikan apa-apa untuk kalian. Haris orang yang mapan. Dia bisa menjamin kehidupanmu jauh lebih baik. Mendengar kalimat itu membuatku marah dan sedih sekaligus. Tapi, Bu, Mas Amar adalah suami saya, ayah dari Dava. Kenapa ibu selalu memandang rendah dia? Ibuku menggelengkan kepala dengan frustrasi, seolah-olah aku yang tidak mengerti kenyataan. Amar tidak pantas untukmu, Naila. Lihat dia sekarang. Apa yang bisa dia berikan untuk kamu dan anakmu? Seorang pria yang bekerja serabutan, tidak punya masa depan jelas. Haris, di sisi lain, bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Aku membuka mulut untuk membantah, tetapi suara dari arah pintu menghentikan perdebatan kami. Mas Amar muncul, wajahnya penuh emosi. Dia sudah mendengar percakapan kami. Ibu, ayah, saya datang kemari bukan untuk merepotkan kalian. Saya sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya hanya ingin Naila dan Dava bahagia bersama saya. Namun, kata-kata Amar tampaknya tak ada artinya bagi kedua orang tuaku. Ibu menatap Amar dengan dingin dan berkata tanpa basa-basi, "Itu hanya janji kosong, Amar. Kami tidak bisa lagi mempercayaimu. Naila akan menikah dengan Haris. Itu keputusan kami." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang menghancurkan semua yang kami miliki. Apa? Haris? Suaraku bergetar, penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia sudah punya istri, Bu. Bagaimana mungkin ibu bisa memaksakan pernikahan ini? Namun,
Ibuku segera memotong. Haris sudah bercerai, Naila. Dan dia siap menikah denganmu kapanpun. Dia juga bersedia menjadi ayah untuk Dava. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku menatap ibuku dengan air mata yang menggenang di mataku. Tak ada yang bisa aku katakan. Bagaimana mungkin mereka bisa memutuskan hidupku seperti ini? Seolah-olah aku tidak memiliki kehendak? Mereka benar-benar ingin memaksakan pernikahan ini demi harta dan status, bukan demi kebahagiaan. Amar berdiri kaku, kedua tangannya terkepal erat. Dia tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Saya tahu saya mungkin belum bisa memberi banyak, tapi saya mencintai Naila dan Dava. Saya akan terus berjuang untuk mereka. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Apa cinta bisa memberi makan? Apa cinta bisa membayar sekolah Dava nanti? Balas ibuku tajam. Amar, kamu harus sadar. Kalian hidup dalam fantasi yang hanya akan membuat kalian terluka di kemudian hari. Naila butuh kepastian, bukan hanya cinta kosong. Amar diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku tahu di dalam hatinya, kata-kata ibuku melukai harga dirinya. Aku bisa melihat beban yang semakin berat di pundaknya. Namun, sebelum dia bisa berkata lebih banyak, ibuku menutup percakapan itu dengan dingin. Ini bukan negosiasi, Amar. Naila akan menikah dengan Haris. Kamu sebaiknya pergi. Aku hanya bisa terdiam. Dunia terasa runtuh di sekelilingku. Amar menatapku, berharap aku bisa melawan keputusan orang tuaku. Tapi aku merasa terjebak, tak berdaya di tengah tuntutan mereka. Aku tahu, melawan mereka berarti mempertaruhkan segala yang aku miliki, termasuk Dava. Malam itu adalah malam yang gelap. Aku tak pernah merasa begitu sendirian. Ibuku terus berbicara tentang masa depan yang lebih baik bersama Haris. Sementara Amar, suamiku, pria yang aku cintai, berdiri di ambang pintu, tak tahu harus berbuat apa. Dia tampak lelah, kecewa, dan marah. Semua emosi bercampur aduk menjadi satu. Setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, Amar pergi meninggalkan rumah dengan hati yang berat. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sementara air mata tak terbendung lagi. Di dalam hatiku, aku tahu, aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku dan Dava selamanya. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Amar, suamiku, dengan berat hati memulai proses perceraian. Semua itu ia lakukan demi satu hal, membuat orang tuaku bangga, agar aku bisa menikah dengan Haris seperti yang mereka inginkan. Di matanya, ia mungkin sudah merasa kalah dalam pertempuran ini, pertempuran yang tidak adil sejak awal. Keluargaku, terutama ibuku, telah menjatuhkan keputusan yang tak bisa dibantah. Dan aku, dengan hati yang penuh luka, hanya bisa mengikutinya, terjebak di antara cinta untuk Amar dan tekanan dari keluargaku. Proses perceraian kami dimulai dengan segala formalitas hukum yang dingin. Setiap kali aku harus bertemu Amar di pengadilan atau saat membicarakan rincian perceraian kami, hatiku terasa sakit. Wajahnya yang dulu selalu penuh senyum kini hanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Meskipun ia tidak pernah mengatakannya, aku tahu, perceraian ini adalah luka besar baginya, sebuah kekalahan yang tak pernah ia inginkan. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Naila, ucapnya suatu hari saat kami bertemu di luar ruang pengadilan. Suaranya berat, matanya menatap jauh ke depan, seolah-olah mencoba menenangkan badai di dalam dirinya. Kalau memang ini yang membuat keluargamu bahagia, aku akan relakan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin aku bisa mengungkapkan betapa hancurnya hatiku? Amar, lelaki yang selama ini begitu aku cintai, menyerah karena tekanan keluargaku. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku masih mencintainya. Tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokanku. Rasanya terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Di saat yang bersamaan, Haris mulai semakin sering muncul dalam hidupku.
Sebagai calon suami pilihan orang tuaku, ia mulai mendekat, mengikuti apa yang telah diatur oleh ibu dan ayahku. Pernikahan kami sementara dilakukan secara sirri, tanpa banyak orang yang tahu, karena proses perceraian dengan Amar belum selesai. Bab 16, Penutup yang membahagiakan. 2 bulan berlalu sejak perceraian yang terpaksa aku jalani. Hari-hari terasa sunyi dan berat. Tetapi takdir sepertinya sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Kabar tentang kesuksesan Mas Amar tiba-tiba tersebar luas di desa kami. Ia telah berhasil menciptakan sebuah karya inovatif dalam bidang pendidikan, mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah. Sebuah pencapaian yang tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya, terutama orang tuaku. Bukan hanya itu, Mas Amar juga diangkat menjadi guru tetap, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer dengan penghasilan yang seadanya. Seakan keberuntungan terus memihak padanya, ia mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri. Ini adalah mimpi yang ia dambakan sejak lama, sebuah pencapaian yang menjadi bukti ketekunan dan dedikasinya sebagai seorang pendidik. Mendengar berita itu, hatiku campur aduk. Di satu sisi aku merasa bangga atas kesuksesan Amar, di sisi lain, aku merasa malu karena pernah meragukannya dan meninggalkannya karena desakan keluarga. Di sisi lain, kebahagiaan keluargaku yang sempat muncul setelah pernikahan dengan Haris mulai memudar. Ternyata, Haris bukanlah orang baik seperti yang ibu dan ayahku kira. Dia terlibat dalam kasus penipuan investasi bodong yang sedang diincar oleh polisi. Beberapa investor yang tertipu oleh perusahaannya mulai melaporkannya, dan situasi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi keluargaku. Ibuku, yang dulunya memandang Haris sebagai sosok sempurna, kini tak bisa lagi menyembunyikan rasa malu dan kecewanya. Dengan penuh penyesalan, ia menyadari bahwa keputusannya untuk memaksakan pernikahanku dengan Haris adalah kesalahan besar. Melihat Haris tertangkap dan diproses hukum, aku merasa sedih, tetapi di lubuk hati yang terdalam, ada perasaan lega. Perasaan bahwa aku mungkin bisa kembali menjalani hidupku dengan Mas Amar, pria yang sebenarnya aku cintai. Dengan penuh kerendahan hati, ibu dan ayahku mendatangi Mas Amar, memohon maaf atas perlakuan mereka selama ini. Awalnya, aku tidak tahu bagaimana Amar akan menanggapinya. Apakah ia sudah terlalu terluka untuk menerima permintaan maaf mereka? Apakah ia masih mencintaiku dan ingin kembali? Ternyata, hatinya masih hangat dengan cinta. Mas Amar, dengan bijaksananya, menerima permintaan maaf orang tuaku. Saya tidak pernah mendendam Pak Bu, ucapnya lembut. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Naila dan Dava. Saya masih mencintai mereka berdua. Namun, Amar memiliki satu syarat. Kalau kita kembali bersama, aku ingin kita hidup mandiri. Aku tidak ingin kita tinggal dengan bapak ibu lagi. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita sendiri, bersama Dava. Aku terharu dengan kata-kata Amar. Ini adalah kesempatan kedua yang tidak akan aku sia-siakan. Kami akhirnya memutuskan untuk memulai lagi dari awal. Setelah segala cobaan yang kami lalui, kami sadar bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cinta dan dukungan satu sama lain, bukan pada harta atau status. Beberapa bulan kemudian, kami pindah ke rumah kecil yang sederhana, namun penuh dengan cinta dan harapan baru. Amar melanjutkan pekerjaannya sebagai guru, dan di waktu luangnya, ia mempersiapkan keberangkatannya untuk melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri. Aku tahu, perjalanan hidup kami masih panjang, tetapi kali ini aku yakin, kami akan mampu melewati semuanya bersama. Dava, anak kami, tumbuh dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya. Senyum ceria yang selalu menghiasi wajahnya menjadi pengingat bagi kami berdua bahwa segala perjuangan ini bukanlah sia-sia. Kami mungkin tidak memiliki kekayaan materi yang melimpah, tetapi kami memiliki kekayaan yang lebih berharga, keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan masa depan yang penuh harapan. Hidup kami memang tidak sempurna, tetapi aku bersyukur karena akhirnya kami bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya.
Amar adalah pria yang selalu aku cintai, dan sekarang kami memiliki kesempatan untuk meraih mimpi kami bersama. Orang tuaku pun kini mulai menerima dan menghargai pilihan hidupku, meskipun penyesalan mereka akan selalu ada di dalam hati. Dengan Amar di sisiku, aku yakin kami bisa melewati apapun yang akan datang di masa depan. Kami menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, tapi dengan cinta yang begitu besar. Dan itulah yang sebenarnya paling berarti.